Kemudian di kreditnya apa? Diakui sebagai dana sirka temporer. Sebesar berapa? 800.000. Terus kemudian pada tanggal 15 Februari si Mudorib mencatat juga nggak? Mencatatnya kan kalau misalnya ini berkurang berarti nilai investasinya berkurang kan ya? Iya. Dana sirka temporernya berkurang nggak? Berkurang. Ya kan? Karena usahanya belum mulai, jadi dia langsung mengurangi nilai dana sirka temporernya. Berarti apa yang didebit, apa yang dikredit? Dana sirka temporer. Dana sirka temporernya di debit karena berkurang berapa? Sebesar 100.000. Jumlahnya berapa? 100.000. Kreditnya apa? Kas atau aset non kas? Aset non sebesar 100.000. Paham ya? Jadi dia langsung mengurangi. Jadi jumlah dana sirka temporernya yang tadinya berapa? 800.000 jadinya 700.000. Nah, kemudian terdapat perolehan pendapat tanggal 31 Desember. Selama tahun 2008, hasil yang diperoleh dalam usaha kuliner ini memperoleh pendapatan sebesar 250.000 dan bebannya 120.000. Ini siapa dulu yang mencatat? Siapa yang menjalankan usaha? Yang mencatat siapa? Dulu kan. Jadi dicatat dulu pendapatannya berapa. Dicatat dulu pendapatannya berapa. Bagaimana mencatat pendapatan? Menerima apa ini? Kas ya, kas atau piutang karena ini tunai atau enggak? Karena nggak ada itu keterangan berarti kas atau piutang. Kas atau piutang sebesar berapa? 250.000. Terus kemudian kreditnya pendapatan sebesar berapa? 250.000. Terus kemudian kita mencatat beban juga dulu. Bebannya berapa? Beban di mana, debit apa kredit? Debit. Debit sebesar 120.000. Kreditnya apa? Kas atau utang atau piutang? Sebesar 120.000. Jadi ini mencerminkan bahwa selama periode tersebut ada pendapatan sebesar 250.000 dan beban sebesar 120.000. Nah, untuk mengakui karena ini periode bagi hasilnya di akhir tahun, jadi dilakukan penutupan jurnal penutup. Untuk mengakui apa? Berapa labanya? Dengan cara apa? Dibalik. Ini kondisinya laba atau rugi? Oh ya, dibalik ya sih. Tapi maksudnya besar mana ini kalau dilihat? Besar pendapatan. Besar pendapatan. Kalau jurnal penutup kan dibalik, berarti di pendapatannya di mana? Di debit atau kredit? Di debit. Di debit. Debit ya, pendapatan. Terus kemudian kreditnya apa? Kas atau piutang. Ini utang apa? Untung atau rugi ini? Untung. Kalau untuk posisinya di mana? Kas. Keuntungan posisinya di mana? Atau namanya pendapatan bagi hasil yang belum dibagikan? Besar mana pendapatan sama beban? Pendapatan. Berarti kalau besar pendapatan, berarti yang harus ditutup itu di mana? Di kredit atau debit?
kan posisinya kalau ditutup posisinya di mana? Di debit. Di debit. Berarti kalau misalnya pendapatannya lebih besar, berarti kan keuntungan. Keuntungannya berarti ada di mana? Kita tutup dulu bebannya. Bebannya berapa? Kan pendapatannya 250.000 ya. Bebannya berapa? Beban kalau ditutup dia di kredit. Sisanya pendapatan yang belum dibagikan. Nah, pendapatan yang belum dibagikan berarti posisinya ada di mana? Di kredit. Kredit. Paham nggak? Paham. Paham nggak? Ini kan posisinya yang kurang kan berarti di kredit kan? 250.000 dikurangi 120.000. Paham nggak, teman-teman? Jadi ini maksudnya kan terdapat perolehan pendapatan sebesar 250.000 dan beban 120.000. Pertama diakuin dulu. Berarti kan si pengelola dana harus mengakui bahwa ada pendapatan dan beban dengan cara mencatat kas atau piutang di debit, pendapatan di kredit. Terus kemudian beban di debit, kas atau utang di kredit. Nah, setelah itu kan sudah waktunya mengakui bahwa oh ada penghasilan nih. Nah, cara mengakui penghasilan kita tutup dulu. Jadi pendapatan sama bebannya ditutup. Bagaimana cara mentutup? Itu berarti dikontrakan. Pendapatannya dipindahkan ke debit, beban dipindahkan ke kredit. Itu namanya jurnal penutup. Kemarin kita belajar nggak ya? Enggak ya? Enggak. Nah, jurnal penutup itu untuk menutup akun-akun sementara. Yang mana akun sementara itu adalah akun beban, pendapatan, itu akun sementara. Untuk apa? Untuk mengakui berapa sih untungnya atau berapa keuntungan si pengelolanya gitu. Jadi ditutup, pendapatannya dipindah ke debit sebesar 250.000 dan beban di mana di kredit sebesar 120.000. Nah, selisihnya lebih besar yang mana? Pendapatan kan? Jadi kalau pendapatan yang lebih besar berarti ada apa? Keuntungan. Keuntungan di sini nama akunnya adalah pendapatan yang belum dibagikan. Karena ini belum dibagikan ke masing-masing pihak. Baru diakui bahwa oh ada pendapatan atau keuntungan dari akad mudharabah ini, begitu. Makanya jadi diakuinya di mana di kredit sebesar selisih antara pendapatan dan beban. Bisa diikuti? Itu kalau misalnya jadi akunnya kalau keuntungan ada untung itu adalah pendapatan yang belum dibagikan. Kalau kerugi apa akunnya? Kalau rugi apa? Pendapatan penyisihan kerugian sama bebannya di Penyisihan kerugian ya. Ya. Kenapa penyisihan kerugian? Nanti karena akan diakuinya pada saat sudah dibagikan atau akhir akad. Nah, ini kan akhir tahun. Nah, kita lihat tadi kan ada keuntungan ya. Ya. Keuntungan tangguhan itu kan harus diamortisasi setiap tahun. Amortisasi itu maksudnya seperti penyesuaian untuk diakui sebagai keuntungan. Diakuinya selama kapan? Selama periode investasi mudharabahnya ini. Periodenya ada berapa tahun? 2 tahun. Jadi kita akui berapa kali? 2 kali. Yang mana itu di akhir tahun. Jadi karena ini sudah akhir tahun, makanya harus ada amortisasi keuntungan tangguhan. Bagaimana cara mencatat amortisasi keuntungan tangguhan kemarin? Tadi akunnya apa? Keuntungan tangguhan diapakan? Dihapus di bagian Debit. ini kan posisinya apa ini? Kredit. Karena dihapus berarti jadi debit. Keuntungan tangguhan. Terus kreditnya apa? Keuntungan. Baru diakui sebagai keuntungan. Sejumlah berapa? 130.000.
Ini kita ini beda lagi. Jadi ini kan kalau ini kan belum dibagikan, ya kan? Jadi masih ya udah masih segini. Nanti kalau dibagikannya kalau sudah waktunya ada transaksi, sudah dia bagikan nih gitu. Nah tapi kalau ini akhir tahun, kan tadi ada keuntungan tangguhan nih. Nah keuntungan tangguhan ini diamortisasi atau diakui sebagai keuntungan, yang mana berarti keuntungan tangguhan ini jumlahnya berapa dibagi 2 tahun. Kenapa? Karena amortisasi keuntungan dilakukan setiap akhir tahun selama periode akad. Begitu. Berarti berapa jumlahnya? Keuntungan tangguhannya berapa tadi? 150.000. Jadi bagi 2 berapa? 75.000. Jadi ini untuk mencatat bahwa akhir tahun 2008 keuntungan tangguhan yang menjadi keuntungan itu sebesar 75.000 gitu. Ini konsepnya seperti penyesuaian. Kalau penyesuaian kan kita mencatat berapa penyusutannya. Nah kalau ini karena ini keuntungan berarti berapa keuntungannya. Konsepnya sama seperti itu. Kenapa? Karena tadi ada nilai wajar yang berbeda dengan nilai buku. Gitu. Karena ini hanya nominal, bukan bentuk kas, makanya konsep perlakuannya seperti penyusutan peralatan. Begitu. Bisa diikuti nggak? Bisa diikuti nggak? Jadi kalau ada keuntungan tangguhan setiap akhir tahun diamortisasi sesuai dengan periodenya. Kalau 2 tahun berarti keuntungan tangguhannya dibagi 2 tahun. Kalau misalnya 3 tahun berarti dibagi 3 tahun. Yang mana baru diakui sebagai keuntungan sebesar per tahun. Kenapa itu berbulan? Oke. Jadi walaupun tidak ada di transaksi, tapi kalau misalnya kalian tahu ada keuntungan tangguhan, jangan lupa untuk mengamortisasi di akhir tahun. Kan ini nggak ada kan ya ini? Nggak ada kan? Nggak ada keterangannya kan? Tapi itu tetap harus diamortisasi. Jadi nanti ketahuan salahnya yang mana. Oke. Terus kemudian 31 Desember 2008 juga labanya dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan langsung dibagikan ke masing-masing pihak. Bagaimana cara mencatatnya? Kita hitung dulu nisbahnya ya. Presentasinya berapa kemarin tadi? 3 per berapa? 3/2, 3 untuk siapa? Pengelolanya 3, pemiliknya 2 ya. Jadi 3/5 dan 3/5 dan 2/5. Jadi kita hitung di sini pemilik dana 2/5. Bagiannya kan berarti dana 2 ya. 2/5 dikali 130.000 berarti labanya sebesar berapa? 52.000. Terus kemudian pengelola dana 3/5 dikali 130.000. Kawan ini 78.000. Nah, karena ini pembagian laba, berarti bagaimana mencatatnya? Modal A. Mencatatnya apa? Modal A sama ini. Di bagian di bagian pemilik dana. Pemilik dana berarti menerima apa? Nisbahnya bentuknya apa? Kas. Berarti apa yang diakui? Kas di bagian mana? Debit. Terus kemudian diakuinya sebagai apa ini? Pendapatan bagi hasil. Jumlahnya berapa? 70. Pemilik dana berapa itu? 52.000.
Bisa diikuti? Jadi kan porsi pemilik dana berarti 52.000, versi pengelola dana 78.000. Nah, tapi yang pengelola dana ini dia tidak dicatat di sini. Ini agak kurangnya akuntansi keuangan Islam, jadi tidak detail ya. Jadi yang dicatat di sini itu hanya berapa pendapatan yang belum dibagikan yang keluar. Berarti kan pendapatan yang belum dibagikan keluar nih. Di mana ini? Di bagian debit ya, karena dihapus kan, karena sudah dibagikan. Jadi pendapatan yang belum dibagikan dihapus di bagian debit. Terus apa yang keluar? Apa yang harus dikeluarkan? Kas ya, karena kan dia harus menyerahkan nisbahnya kan. Berarti berapa jumlahnya? Jumlahnya berapa? 78 atau berapa? 130.000. Karena dia posisinya sebagai apa? Pengelola dana. Begitu. Jadi yang keluar itu 130.000, yang mana sebenarnya 78.000 untuk dia, tapi pencatatannya terpisah. Nah, ini kurangnya di sini, dia tidak melakukan pencatatan yang satu. Jadi posisinya dia hanya sebagai pengelola dana. Maksudnya berarti kalau sudah dibagikan, berarti dia menghapus pendapatan yang belum dibagikan. Jadi kasnya berkurang 130.000. Nah, sebenarnya bisa juga dicatat dia menerima kas 78.000 dan pendapatan bagi hasil 78.000. Atau bisa juga di sini. Jadi kas di sini karena ini satu orang jadi ya double gitu ya. 78.000. Kemudian pendapatan bagi hasil berapa? 78. Bisa dipahami? Tapi ini harusnya pencatatannya berbeda, karena ini kan kita mencatatnya sebagai pengelola dana, yang mana dia sebagai bisnisnya. Karena mudharabah hanya melibatkan dua pihak, yang mana satu pemilik dana dan pengelola dana, pencatatannya seperti ini. Tapi nanti kalau musyarakah itu ada 3 mitra, yang mana ada pemilik dana, terus mitra aktif sama mitra pasif. Itu nanti yang kita bahas di selanjutnya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang masih bingung? Jadi ini untuk kan 31 Desember ini untuk mengakui adanya pendapatan dan beban. Terus kemudian diakui berapa untungnya atau keuntungannya dengan melakukan jurnal penutup. Dan jangan lupa karena ini akhir periode juga, karena ada keuntungan tangguhan berarti langsung diamortisasi. Terus kemudian tanggal 31 juga, ternyata sudah langsung dibagikan nih labanya ke masing-masing pihak. Jadi dilakukan pencatatan jurnal sesuai nisbah dengan pencatatnya kalau si pemilik dana kas, terus kemudian pendapatan bagi hasil. Nah, ini pendapatan yang belum dibagikan, kas di debit, kas di kredit, itu untuk mencatat bagi hasil yang didistribusikan. Terus penyajiannya di laporan keuangan bagaimana kalau gitu? Penyajiannya di laporan keuangan bagaimana? Di pemilik dana dia mengakuinya sebagai apa? Apa? Aset ya, aset sebagai apa? Investasi mudharabah. Jadi di sini ada aset investasi mudharabah dan ada penyisihan kerugian. Karena penyisihan kerugian merupakan akun kontra dari investasi mudharabah. Kita lihat investasi mudharabahnya jadi berapa? Tadinya 800.000, terus kemudian berkurang 100.000, jadi berapa? 700.000.
Inisial kerugian ada nggak? Nggak ada ya. Totalnya berarti 700.000 untuk aset investasi mudharabah. Ini penyajiannya kalau di laporan keuangan neraca. Terus kemudian si pengelola dana mengakuinya sebagai apa? Utang. Dana mengakuinya sebagai beban. Di sini bisa utang, utang bagi hasil mudharabah kalau ada. Ini jadi kalau misalnya tadi sudah waktunya maksudnya sudah waktunya dibagikan tapi belum dibagikan nih ke masing-masing pihak, nanti dia akan diakuinya sebagai utang bagi hasil mudharabah. Kemudian diakui sebagai dana syirkah temporer dan juga ada penyisihan kerugian. Nah di sini utang ada nggak? Utang bagi hasil ada nggak sebelumnya? Nggak ada ya, karena langsung dibagikan ke masing-masing pihak, jadi tidak ada utang. Dana syirkah temporernya ada nggak? Ada. Berapa dana syirkah temporernya? Tadi Berapa? 100.000. 100. Berapa dana syirkah temporernya? Dana syirkah temporer ini saldo normalnya di mana? Di kredit. Berarti berapa? Tadinya ada 800.000, terus kemudian berkurang berapa? 100.000. Jadi berapa? 700.000. Ini utang bagi hasilnya nggak ada, penyisihan kerugian juga nggak ada ya. Bisa diikuti teman-teman? Bisa? Terus kemudian tanggal 31 Desember 2009. Pada tahun 2009, jadi langsung satu periode, 1 tahun ini ya. Pada tahun 2009, pendapatan yang diperoleh dalam kegiatan usaha ini sebesar 100.000 dan bebannya sebesar 180.000. Berarti ya siapa yang mencatat lagi nih? Si pengelola dana. Bagaimana pencatatannya? Mencatat pendapatan dulu berapa ini? 100.000. Apa yang di debit, apa yang di kredit? Debitnya apa? Kas atau piutang sebesar berapa? 100.000. Kreditnya apa? Pendapatan. Jadi kita akui dulu berapa pendapatannya, berapa bebannya. Terus kemudian bebannya berapa ini? 180.000. Beban di mana? Debit ya. Beban sebesar 180.000. Kreditnya apa? Kas atau utang. Sebesar berapa? 180.000. Nah, sudah diakui sebagai pendapatan dan beban. Terus kita akui dulu ada nggak rugi atau untungnya. Nah ini kondisinya seperti apa ini? Kita lakukan jurnal penutup dulu. Bebannya lebih besar daripada pendapatannya. Berarti ada apa? Iya. Kita catat dulu pendapatan di debit sebesar Pendapatan di debit 100.000. Nah karena rugi berarti posisinya ada di mana? Debit. Akunnya apa? Penyisihan kerugian. Sebesar berapa? 180 kurangi berapa? 100. Kurangi 180.000. Kreditnya apa? Beban. Sebesar berapa? 180.000. Ya, jadi ini kondisi yang rugi ya. Jadi kalau kondisi rugi dia mengakuinya sebagai penyisihan kerugian. Kok di itu ada apa namanya di pemilik dana ada mencatat? Ada. Kalau di pendapatan beban ini tidak, tapi ada apa tadi yang belum dicatat? Kerugiannya dicatatnya kapan?
karena ini usahanya sudah berlangsung, jadi kerugiannya tidak diakui secara langsung. Nanti diakuinya kapan? Di akhir periode atau akhir akad? Akhir akad. Atau pada saat bagi hasil bisa. Nah ini kemudian tadi ada yang belum dicatat, kalau di akhir tahun harus catat apa juga? Amortisasi. Kan masih ada kan yang belum diakui sebagai keuntungan? Berarti apa nih? Di debit apa? Menghapus keuntungan tangguhan sebesar sisanya tadi. Kan karena ini hanya 2 tahun, berarti sisanya berapa? Keuntungan tanggungannya kan 150.000. Diakui sebagai keuntungan di tahun pertama 75.000. Tahun kedua berapa? 75.000. Diakui sebagai keuntungan sebesar 75.000. Yang tadi kerugian ternyata diakui juga ini. Jadi dia dicatat sebagai kerugian investasi atau mudharabah. Kemudian penyisihan. Ya, betul, terima kasih koreksinya. Penyisihan kerugian mudharabah. Sorry, maksudnya ini untuk mencatat bahwa ada kerugian ya. Tapi disisihkan dulu di penyisihan kerugian mudharabah. Berapa jumlahnya? 80.000. Terus kemudian ada lagi akad ya? Adanya lagi pada saat akhir akad ya 3 Januari. Nah, karena ini akhir tahun juga berarti disajikan dulu di laporan keuangan di neracanya. Bagaimana menyajikannya? Kayak tadi ya, ada aset ya gitu. Jadi ini dikopas aja dulu. Investasi mudharabahnya berapa? Tetap 700.000 ya. Tapi yang berubah apa ini? Ada penyisian kerugian. Berarti nilainya jadi berapa? Penyisian kerugian ini mengurangi atau menambah? Mengurangi. Berarti nilainya jadi berapa? 620. 620. Ini harusnya tanda minusnya. Berapa? 602. Itu ya, jadi nilai investasi mudharabahnya di neraca menjadi 620.000. Kalau di bagian pengelola ada utang nggak? Tapi ada penyisihan kerugian juga ya, sebesar 80.000. Berarti menjadi berapa dana sirka temporernya? 620.000. Ada di sini. Walaupun dana sirka temporernya tetap 700.000 ya ini. Hanya ada akun kontra penyisihan kerugian. Sampai sini ada pertanyaan? Kemudian saat pengembalian aset investasi, ini akadnya sudah berakhir. Kalau akadnya sudah berakhir, berarti apa nih? Terjadi apa? Kalau di pemilik dana, berarti dia menerima apa? Bentuknya apa tadi? Aset non kas. Jadi dia menerima lagi aset non kasnya. Sejumlahnya berapa? Sejumlah berapa? Berapa aset non kas yang diterima?
Tadi ya, ini 620.000. Kenapa? Karena ada penyisihan kerugian. Jadi nilainya tidak sama ternyata sesuai dengan awal. Harusnya kan 700 ya. Kan ada tadi kan aset non kasnya tadi berkurang 100 ya. 800 dari 800 menjadi 700. Terus kemudian ternyata ada kerugian, jadi mengurangi nilai aset non kas yang diterima. Berapa ini? Kurang 620.000. Penyisihan kerugiannya apa? Berapa besarnya? 80.000. Terus kemudian kreditnya apa? investasi Investasi mudharabah. Berapa jumlahnya? 700. Jadi dihapus ya. Terus kemudian di bagian pengelola dana apa? Ini apa yang dikeluarkan? Dana syirkah temporer. Dana syirkah temporer kan saldo normalnya di kredit. Berarti kalau keluar berarti di mana? Debit. Dana syirkah temporer. Jumlahnya berapa? Jadi 700.000 ya. Terus kemudian apa yang dikredit? Apa yang keluar? Aset non kas. Aset non kasnya yang kembali berapa? 620.000. Kemudian penyisihan kerugian ya. Jadi ini yang saya maksud baru diakui di akhir periode, karena baru dia diakui untuk mengurangi nilai yang dikembalikan atau nilai yang diterima pada saat akhir akad. Penyisihan kerugian berapa? 80. Selesai. Masih nggak ya? Iya, saja. Iya. Pelajari dengan baik. Koreksi spotbook. Tapi dipahami dulu. Paham nggak? Ada yang ditanyakan? Bingungnya mana? panjang banget ya prosesnya.